kita akan memasuki acara kita. Pertama sekali, marilah kita bersyukur karena Tuhan kita sudah memberikan kesempatan buat Bapak Ibu dan kita semuanya mengabdi dan bekerja di tempat ini, khususnya hari ini kita diberikan kesehatan dan tenaga yang baru untuk boleh mengikuti acara seminar pembebasan dari calon guru penggerak dengan topik budaya positif. Inilah kami dari calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dan yang ke-3 kalau DKI. Kami akan memberikan sebaik yang kami bisa berikan untuk kami berbagi dari hasil selama belajar online maupun offline selama mengikuti seleksi pendidikan calon guru penggerak di DKI. Kami panggilkan dengan hormat Mr. Bayu untuk memberikan kata sambutan. Selamat siang, terima kasih Miss Esri. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih. Dan saya di sini mewakili Miss Dina yang telah hadir untuk membuka jalannya program pembebasan guru penggerak dengan tema disiplin positif oleh Miss Esri. Miss Esri, silakan. Dan juga dari tema dengan Miss Berti. Semoga acara hari ini apa yang akan disampaikan berguna bagi Bapak Ibu termasuk yang belum menjadi calon guru penggerak yang nantinya sedang mengikuti seleksi di angkatan 9 ya. Seperti misalnya angkatan 7. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang nanti mengikuti seleksi di angkatan 9, mudah-mudahan misalnya lolos jadi calon guru penggerak juga dapat bermanfaat nanti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita untuk calon guru penggerak berikutnya. Itu saja dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Miss Esri. Terima kasih. Terima kasih Mr. Bayu. Berikutnya dengan hormat kami panggilkan Miss Yolanda untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak Alfon, Mr. Alfon sebagai calon guru penggerak dari Junior High. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini juga saya akan mewakili Miss Dina sebagai kepala sekolah untuk yang pernah hadir untuk membuka acara program pembebasan guru penggerak dengan tema disiplin positif dari salah satu guru kita, Mr. Alfon. Semoga nantinya apa yang akan kita dengarkan, apa yang kita pelajari di program pembebasan ini dapat berguna bagi kita. Kita juga semoga kita dapat terapkan kepada anak-anak kita, diri kita, dan juga untuk gambaran kita selanjutnya bagi pendaftar atau yang masih menunggu untuk menjadi calon guru penggerak, supaya kita ada gambaran nantinya bakal ini yang akan dilakukan gitu. Oke, dengan ini saya juga akan membuka acara ini. Semoga berjalan dengan lancar. Untuk sesi yang pertama, ini bagian saya itu adalah tentang disiplin dan juga kebajikan. Kebajikan yang universal, sementara sifatnya seperti itu. Kami sebenarnya bukan ingin menyampaikan secara serius ataupun dalam bentuk seminar seolah-olah kami yang lebih tahu, tetapi kami hanya ingin sharing saja ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa saling memberi masukan. Kami juga apabila ada hal yang kurang dari Bapak Ibu bisa disampaikan, kita diskusikan bersama. Seperti itu. Sebelumnya saya juga ada sedikit ya, Mr. Ibu. Bapak Ibu boleh duduk berdua-dua. Anggap saja itu nilainya sangat tinggi, mungkin senilai
emas antam atau seharga Bitcoin. Luar biasa ini. Silahkan digenggam, salah satu menggenggam. Karena itu berharga, berarti harus digenggam dengan kuat, dengan apapun agar tidak bisa direbut oleh orang lain. Sementara pasangannya silakan berusaha agar bisa mengambil koin tersebut bagaimanapun caranya. Segala sesuatu untuk disiplin itu siapa sebenarnya? Diri kita sendiri ya. Jadi tadi yang berhasil untuk mempertahankan koinnya berhasil pula nantinya akan diterapkan dalam disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apabila Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira yang terbersit di benak kita apa? Tepat waktu juga. Disiplin. Hukuman konsisten, tertib barangkali ya. Biasanya berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya baik. Untuk definisinya saya ambilkan definisi dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat secara disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cukup melakukan secara disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro demikian konsentrasi keteladanan sikap merdeka. Jadi intinya disiplin itu berasal dari faktor internal ya Bapak Ibu, dari diri kita, self disiplin. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kewajiban mereka bersama. Iya, intinya sama ya. Kalau kita ambil benang merahnya dari kedua tokoh tadi, bahwa disiplin itu dapat kita terapkan dari dalam diri kita. Nah, hal itulah yang menjadi dasar nantinya ketika kita menerapkan perilaku disiplin juga kepada anak-anak. Jadi bukan dari faktor eksternal, tetapi benar-benar dari diri mereka juga. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Hal yang positif lainnya yang patut kita terapkan kepada peserta didik kita yaitu berkaitan dengan nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini juga akan mendasari mereka yang nantinya akan berperilaku baik. Ketika mereka dari dalam sudah berperilaku baik, maka hal-hal yang ia terapkan pun apabila dilakukan dari diri itu akan berbuah yang baik juga. Boleh Bapak Ibu tuliskan satu nilai kebajikan, satu saja dari Bapak Ibu. Nanti kita akan tanam di pohon kebajikan. Disiapkan dulu, nanti saya berikan medianya untuk menanam satu nilai kebajikan. Bahwa yang pertama itu kita melakukan hal tersebut untuk
Misalnya ketika kita masuk tepat waktu, apakah motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, masih di tahap itu, atau sudah masuk pada tahap yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Kalau di sini kan kita dapat reward ya, full 1 bulan dapat 375, berarti itu adanya penghargaan, sebuah penghargaan juga. Atau sudah pada tahap yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya bahan refleksi terhadap diri sendiri, kita berada pada titik yang mana. Nah, ini berhubungan dengan siswa, itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk bagian yang ini tentu saja kita sudah ada bagian kedisiplinan. Ketika siswa melakukan sesuatu yang keliru dan lain sebagainya, itu sudah ada konsekuensinya, merit dan demerit yang tadi pagi disampaikan oleh Miss Yeni tentu saja sudah paham. Sementara yang bagian restitusi ini mungkin yang masih jarang kita terapkan, nanti akan lebih lanjut disampaikan Miss Hesti dan Mr. Alphonse. Itu saja yang dapat saya sampaikan di awal. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan Miss Hesti dan Mr. Alphonse untuk bagian berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tapi kita menggunakan helm pada saat berkendara. Ya, jawaban terbanyak itu adalah alasan keselamatan. Teman-teman, kalau kami di Sumatera sana mungkin agak beda ya, jarang pakai helm. Iya. Polisi, polisi di sini. Macam mana lah? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, ini hasil surveinya bagus menurut pendapatku, karena kenapa kita harus pakai masker waktu pandemi, kenapa harus cuci tangan? Berarti sudah ada keyakinan dari diri kita bahwa ya itu kulakukan karena aku yang butuh, karena itu kulakukan untuk kebaikanmu. Gitu. Nah, boleh kembali ke presentasinya, Bapak Ibu. Dari tujuan dari pertemuan ini sebenarnya adalah di mana kita mampu memahamkan kepada anak-anak kita di kelas bahwa mereka melakukan sesuatu karena dia punya bibit, punya keyakinan. Aku melakukannya bukan karena dikasih penghargaan, bukan karena plus poin. Kita sering kali ada Miss, kalau aku bantu, aku dapat plus poin ya. Masih di tahap nomor 2 tadi kan kita sekolah kita. Nah, akhirnya melanjut dari yang Miss Betty bilang, nilai-nilai kebajikan yang sudah terpampang di sini, itulah yang kita harapkan boleh lahir di hati anak-anak kita. Akhirnya mereka nanti ketika terjun di dunia sebenarnya memiliki ini semuanya, impian dari kita para gurunya, dan mereka menjadi manusia yang berkualitas. Merujuk ke profil Pancasila dan juga nanti saya tunjukkan juga dari core-nya sekolah kita, nilai-nilai kebajikan universal itu ada beberapa menurut pendapat dari instansi IBO Primary Years Program. Sikap murid itu harusnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Saya tahu kita sudah melakukannya. Kemudian yang kedua, menurut 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup peduli persiapan, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan, ketebaran
memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Bapak Ibu, dari nilai-nilai itu saya membandingkannya ketika mempersiapkan ini. Core di St. John School itu ada di dalamnya, yang core value di sekolah kita itu ada di dalamnya. Nah, yang mau saya sampaikan intinya adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya jika orang tersebut punya keyakinan. Jadi terjawab sudah pertanyaan di awal, kenapa keyakinan, kenapa bukan peraturan? Ya, karena keyakinan itu berbeda dengan peraturan. Nanti kita akan lihat dalam hidup kita sehari-hari. Kalau orang tidak yakin kan tidak ada komitmen kan, gitu ya. Dalam relasi juga pasti seperti itu. Kalau kita nggak yakin dengan orang itu, ya udah nggak ada komitmen. Orang pun akan melakukan seperti itu di kelas. Anaknya akan tahu kalau nggak yakin dia, oh nggak ngelakuinnya. Oke, kemudian Bapak Ibu, berikut ini ada keyakinan kelas. Perbedaannya tadi, keyakinan itu bersifat lebih abstrak, tidak terlihat dari yang kita baca-baca tadi core-nya. Kemudian keyakinan itu masih berupa pernyataan universal, umum seperti itu. Kemudian lalu dikaitkan dengan kata-kata positif. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi ini hal-hal yang nanti akan kita mulai terapkan di dalam kelas kita maupun setelah di dalam sekolah seperti itu. Semua warga kelas, anak-anak hendaknya ikut berkontribusi. Jadi cara paling praktisnya adalah kita kasih tahu ini nilai-nilai yang kita ada, dan menurut kelas ini seperti ini, sekolah kita seperti ini, profil Pancasila itu seperti ini. Nah, keyakinan mana yang Anda, anak-anak kita semuanya itu tahu dan ingin melakukannya. Berikut ini, next please. Kita ada satu aktivitas. Nanti keyakinan kelas kita mungkin akan dibuat seperti ini dalam kelas. Kemudian boleh memulai mandi guru PPKN, boleh memulai mandi setiap kembali kelas, boleh memulai mandinya untuk mensosialisasi keyakinan ini, menggerakkan mereka kembali, dan itu ditempelkan di ruang-ruang kelasnya seperti itu. Kemudian yang berikut ada pendalaman keyakinan kelas. Ini kalau sudah terlaksana yang pertama kali baru ada pendalamannya. Jadi tugas saya sebagai guru, tugasnya bukan untuk menyakiti, kemudian bukan untuk memaksa anak-anak belajar, bukan untuk merapikan barang-barang murid, karena murid juga punya tanggung jawab tersendiri. Jadi jangan biarkan dia tetap mandiri. Kemudian guru bukan menyiapkan makanan atau barang-barang akademik. Jadi ini juga menjadi pembelajaran buat kita, khususnya untuk kelas 7 itu masih sering sekali anaknya tidak mandiri. Misalnya jatuh sesuatu harus begini, jadi masalah besar seperti itu ya. Dan murid juga tugasnya itu dengan keyakinan dia harus belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik versi dirinya, bertanya jika dia tidak paham, dan mengikuti semua peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, dan seterusnya. Ini ada dari kelas 10 misalnya, meyakini untuk saling menghargai, toleransi, dan menghormati satu dengan yang lain. Itu disebut dengan core-nya di sekolah kita, harmoni dan respect. Kemudian komitmen meningkatkan kreativitas, mandiri, menjaga integritas dalam mengejar prestasi, itu dari core resilience dan integrity. Kemudian yang berikut tanggung jawab, itu dari core dari responsibility. Kemudian yang keempat inisiatif, menyebarkan kebaikan, itu dari core generosity. Ya, Bapak Ibu mungkin boleh bekerja di dalam grupnya yang home kelas 7, kelas 8, letter, dan semua home yang SMA. Silakan dibuka lewat barcode, saya boleh barcode-nya di situ ada untuk teks. Iya, barcode paket silakan masuk lewat situ. Simpel aja, silakan menyusun keyakinan kelas yang boleh mungkin mulai kita perkenalkan kepada anak-anak kita di kelas. Seperti itu.
senang di dalam kelas, tahu bekerja sama, tahu menghargai orang lain. Ya termasuk ini dalam mengerjakan satu soal dalam berdiskusi di depan yang lain dan juga yang tugas mandiri seperti itu. Next. Ya mereka juga ya bisa dikatakan cukup bahagia di kelas saya. Next. Berikut ini menurut beliau ini ada Dr. William Glasser berarti kebutuhan dasar menurut William itu ada 5 Bapak Ibu. Ada love and belonging, power, fun, survival, freedom. Jadi ada 5. Next lagi sir. Ya kita langsung dari tipe aja satu persatu. Di bawah ini ada satu kasus yang saya ingat dan saya bawa di sini. Katakanlah Bu Asri itu guru wali kelas 11 sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya. Namanya Daniel. Bukan hanya Mister itu. Beberapa anak di kelasnya telah datang padanya dan mengeluhkan sikap Daniel yang sering kali mengganggu temannya sehingga dia tidak bisa fokus. Jika kita menghadapi situasi seperti umumnya, apa yang akan kita lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan anak tersebut Daniel ini melakukannya? Begini kira-kira cara mengidentifikasi kebutuhan dasar apa sih yang anak ini butuhkan sehingga dia melakukan sesuatu. Jadi kita mulai berpikir, oh di kelas aku ada anaknya yang begini. Kira-kira apa yang dia butuhkan? Next. Apa yang harus dilakukan? Mencari tahu alasannya kenapa dia melakukannya dari antara 5 tadi. Apakah dia butuh untuk bertahan hidup? Kayaknya enggak ya. Apakah dia butuh untuk diterima? Kalau tadi kasusnya lah itu berpulang terus. Kemudian apakah dia butuh kebebasan? Bisa jadi. Apakah dia butuh kesenangan? Bisa jadi juga. Kemudian apakah dia butuh kekuasaan? Bukan. Ya. Nah, jadi inilah yang kita perlukan untuk mengidentifikasi anak-anak ini. Bapak Ibu, kita tahu, mungkin pastinya kita udah tahu ini sebelumnya dan udah kita lakukan. Ini hanya sekedar menyegarkan kita kembali untuk tambahan lah ya. Kalau mereview kembali apa yang anak-anak kita di dalam kelas lakukan. Next nih. Ya, bahkan hewan pun punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya supaya dia mampu bertahan hidup, misalnya dia harus kalkulasi dulu gitu. Apalagi kita manusia pasti kita pun butuh kebutuhan dasar. Next lagi. Nextnya sometimes the best is unconditional love from your friend. Jadi maksudnya adalah hewan sekecil itu, hewan namanya dia itu butuh 5 kebutuhan dasar. Apalagi anak-anak kita yang memang Tuhan ciptakan dan dititipkan kepada kita di tempat ini seperti itu. Next. Ya, kebutuhan survive. Melihat yang pertama, ini mungkin saya baca yang atas saja ya, yaitu supaya setiap anak itu membutuhkan atau kita sendiri membutuhkan cara-cara bentuk perwujudan untuk bertahan hidup. Teman-teman, waktu pandemi sadar tidak sadar kita melakukannya. Karena misalnya dibilang udah datang varian yang baru, kemudian ada panik buying, semua yang pada diborong, mall itu langsung kebutuhan dasarnya langsung habis sembakonya gitu ya. Kemudian kita borong vitamin banyak-banyak, vitamin jadi habis di pasaran seperti itu. Itu karena apa? Ada keinginan dari diri kita, dari kebanyakan orang untuk bertahan hidup seperti itu. Next, ya next saja. Kemudian kebutuhan dan dedikasi. Teman-teman, apalagi yang sudah menikah pasti udah lebih dalam rasa sayangnya. Rasa sayangnya karena dia butuh diterima, kebutuhan untuk memberi kasih juga pada orang lain. Jadi dipedulikan, berbagi, bekerja sama, itu pun jadi bagian yang dibutuhkan anak-anak kita. Jadi sekali lagi bukan ketegasan, kemudian kita cuek apapun begitu terus gitu. Ternyata anak itu butuh kasih sayang. Next. Berikutnya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi dari si Daniel tadi boleh juga dia
kebebasan. Anak-anak kita itu butuh kebebasan bereksperimen. Kadang saking bebasnya di sekolah kita ini aku tahu anak-anak bebas berapapun. Miss, ngajarnya jangan kayak gitu. Anak-anak bisa bilang seperti itu. Miss, games dong. Miss, bosan nih, ngantuk, boleh nggak tidur 5 menit? Iya, sering sekali. Jadi kalau ini saya rasa sekolah kita udah dilakukan ya. Selagi itu batas apa menurut saya yang boleh aja. Juga evaluasi dari anak-anak juga, kebebasan mereka mengeluarkan pendapat adalah bagian dari diri kita berefleksi. Seperti itu. Next, kebutuhan untuk merasa senang. Teman-teman, mari kita review kembali apakah anak-anak sudah senang di kelasnya kita. Mungkin ada 50% senang, 30% sedang, seperti itu ya. Ya, mari kita cari cara supaya mereka bahagia selama belajar, bukan terbeban. Oke, next. Ya, ini ada satu pesan dari anak-anak saya interview kemarin. Berapa di skor untuk guru-guru gitu? Kita dengarkan. Menurut saya aku pasti sekitar 45 sampai 5. Ya, bukan 45 dari 5. Karena sebenarnya itu gak ada yang sempurna dalam sistem belajar kayak gini. Guru juga pasti ada kekurangan yang ada dan ya punya sesuatu yang berbeda sama yang saya sudah pagi sudah sekolah untuk guru di sini ini sangat baik dan selalu membuat pesan saya kayak gitu kalau belajar. Saya sudah kayak cara belajarnya juga baik dan penyampaiannya juga mengesankan gitu. Ya, intinya 10 tahun ternyata dari sekolah ini, intinya dia kurang lebih senang lah ya. Dia bahagia, sekolah di Saint School, dan dia juga mengharapkan buat Bapak Ibu supaya langkah berikutnya bisa lebih lancar. Oke, Bapak Ibu, ini sekian dari saya. Maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Materi saya tentang restitusi ini kalau boleh jujur menyinggung kita para guru karena banyak yang mohon maaf kalau ada yang sakit hati atau merasa gimana. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang bagaimana? Pasti karakter yang lebih baik. Gitu. Nah, next. Nah, di sini kita ada disebut posisi kontrol. Bapak Ibu, kita di posisi mana nih? Apakah kita seorang guru penghukum? Apakah kita seorang guru pembuat rasa bersalah? Atau seorang guru yang sebagai teman dengan murid? Atau sebagai guru pemantau? Atau kita sebagai guru atau sebagai manajer? Saya bukan mau belajar dari Bapak Ibu, bukan mau mengarami air laut, kita cuma sharing saja. Silakan share. Nah, ini yang penghukum ini sudah sering kita temui. Mungkin di zaman kita sekolah, kita selalu mendapatkan ini, ya kan? Zaman kita sekolah, zaman kita dulu tidak ngerjain PR, disuruh hormat bendera. Ya, kalau guru olahraga tidak bisa lari disuruh start. Nah, disinilah. Dan ini sering kata-kata guru itu sering contohnya ini patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, itu sering. Selalu pasti yang pernah menyelesaikan tugas itu. Ini yang tipe yang penghukum. Selanjutnya, nah bagaimana perasaan murid jika kita sebagai guru yang tipe penghukum? Inilah perasaannya. Murid biasanya marah atau berdendam. Kalau boleh jujur, saya umur segini saya masih sakit hati dengan salah satu guru saya. Banyak itu sudah guru SMP saya. Ya, akhirnya berdendam. Ini yang terjadi. Nah, dan tapi saya tidak seperti ini ya. Kalau ini
bisa sampai merusak motor mobil. Kalau saya enggak, cuma saya simpan saja. Cuma kalau saya pulang kampung bertemu dengan guru tersebut, jujur tidak saya tidak pernah salah. Ini yang terjadi. Lanjut Miss. Nah, membuat rasa bersalah ini juga sering terjadi. Beberapa guru kadang bahasanya seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Itu sering. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu sering. Kalau dulu juga di zaman kita saling kadang gurunya ngomong, lihatlah orang tuamu capek-capek nyangkul kamu seperti ini. Pernah ya zaman kita sekolah itu termasuk guru membuat merasa bersalah. Jadi ini sangat dihindari. Silakan lanjut. Nah, perasaannya menjadi perasaan murid, perasaan tidak berharga, ya. Dan ini yang bahaya karena sering ditanam, emosinya tertanam. Dan kalau dia berpikir, kok saya salah terus, kok saya nggak bisa membahagiakan orang lain. Ini yang menjadi persoalan. Lanjut Miss. Nah, di sini mungkin kita, apalagi kita yang guru-guru muda, termasuk saya, biasanya kita di posisi ini. Posisi ini adalah kita guru sebagai teman peserta didik atau murid. Ya, ini sudah sangat baik Bapak Ibu. Jadi kadang kalimatnya seperti ini: ayo bantulah demi Bapak, ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya, ini posisi guru sebagai teman. Kadang kalau kita hidup di Jakarta, kadang kita nongkrong sama murid, tidak masalah. Bagi saya tidak masalah, cuma ada negatifnya. Negatifnya apa? Next Miss. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Ada saja sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Dan menurut saya, pengalaman saya pribadi, kalau sudah di posisi teman, menegur murid itu pun saya segan. Karena mereka sudah dekat banget. Seperti saya bilang tadi, karena saya mengajar di SMA sudah nongkrong bareng. Mau menegurnya di sekolah pun kita segan. Itu yang buat kalau kita sudah sama-sama teman. Yang gimana kita dengan teman kita? Seperti itu biasanya. Lanjut. Nah, ini yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau artinya mengawasi. Nah, ini yang sering juga terjadi, yaitu selalu kamu tahu peraturannya nggak? Sanksi konsekuensinya tahu nggak? Ini guru memantau. Kalau ini terjadi, bagaimana perasaan murid? Silakan Miss. Nah, perasaan murid itu adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid merasa diawasi oleh guru tersebut sehingga membuat dia tidak nyaman. Mau kemana pun dia merasa diawasi. Mau ke toilet pun ada alkohol nih. Nah, ini ada kurang baik. Nah, yang terakhir adalah manajer. Bapak Ibu guru semua, inilah yang diharapkan yang terjadi pada kita sebagai guru. Yaitu posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, next Miss. Nah, ini kembali lagi, kalau manajer itu bagaimana? Nah, ini selalu kalau murid itu salah, kita tanya apa yang sudah kita yakini. Keyakinan kelas tadi apa? Itu aja yang kita buka lagi. Setelah itu, apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?
tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah menyesal, nampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Ya, jadi kita boleh sebagai teman, tapi teman di sini adalah kita sebagai manajernya. Seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi guru yang posisinya manajer? Silakan. Nah, kita menggunakan ini saja, segitiga restitusi. Ini paling intinya adalah kalau si anak melakukan kesalahan, kita ke sebelah kiri dulu, validasi dulu tindakan yang salah. Kita bertanya, apa alasan melakukan itu? Atau apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kenapa kita bertanya? Bisa jadi tadi seperti yang dijelaskan Miss Hesti, mungkin kebutuhan dasar dia. Apakah dia butuh kesenangan? Apakah dia masih survival? Nah, ini harus kita bilang. Setelah itu kita masuk yang kedua, menanyakan keyakinan. Di awal tadi kita sudah buat keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, kita balikkan kembali. Nah, di awal kita sudah buat keyakinan. Bagaimana dengan keyakinan itu? Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Dan yang ketiga paling bawah, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Bisa seperti itu. Tapi Bapak Ibu boleh juga diputar dari validasi tindakan kesalahan ke menstabilkan identitas. Setelah itu menanyakan keyakinan. Makanya bentuknya segitiga. Itu saja mungkin Bapak Ibu dari saya untuk segitiga institusi. Selamat siang. Terima kasih. Tertarik dengan satu, mungkin ini kalau sepengalaman saya, kalau biasa, kalau bisa saya tanyakan Mr. Damian di antara posisi tadi, posisi yang mana Mr. Damian menempatkan diri kepada mereka? Kalau saya sendiri, jadi mungkin dari teman ya. Jadi teman, jadi teman. Ya, nggak apa-apa. Mungkin itu kan baru pertama awal jadi guru juga ya. Jadi nanti kita masing-masing akan sampai ke posisi seorang manajer. Itu yang pilihan yang terbaik, paling tinggi seperti itu supaya bisa mengarahkan anak-anak ke jalannya. Pertama mengenai soal disiplin atau apapun yang berkaitan ya. Kalau pengalaman saya di sini, terutama yang saya catat dari tahun 2011 sampai 2017, masalah pendisiplinan anak soal punktualitas, ketepatan waktu, atau hal-hal lain yang sering menjadi PR bagi entah itu konselor, entah itu wali kelas, entah itu kesiswaan dan sebagainya. Itu sebabnya ada dua. Yang pertama, memang semua itu berasal dari rumah anak-anak. Nah, sebabnya itu anak mengalami defisit perhatian atau malah surplus perhatian. Jadi ada dua titik ekstrim. Defisit memang kurang perhatian, maka di sekolah dia mencari perhatian. Yang surplus itu karena terlalu dimanja, terlalu diperhatikan di rumah, maka hal yang sama dituntut di sekolah. Nah, itu yang saya temukan. Lalu yang kedua, ini dia bertanya dari mana? Iya, silakan. Lalu yang kedua, apapun metodenya atau apapun caranya, disiplin itu kaitannya dengan bagaimana melatih anak untuk menggunakan nuraninya yang benar. Pengalaman saya dulu, ada anak yang SMA itu mulai membawa motor ke sekolah. Yang saya minta SIM jelas dulunya. Yang saya minta adalah waktu itu surat izin orang tua. Tapi apa yang terjadi sudah membawa motor, belum untuk membawa motor alasannya supaya tidak ketahuan.
Tapi ketika membawa motor malah telat. Pertama telat, ya sudah beri peringatan. Kedua telat. Alasannya macam-macam. Suatu ketika di alasannya banyak bocor. Lalu oke, kalau bocor, ayo saya ajak ke bawah, lihat yang bocor sebelah mana. Coba dikepesin aja nggak apa, nanti saya malah. Nah, dengan cara ini anak lalu jadi belajar otentik. Jadi kalau alasannya bukan bocor tapi ternyata hanya alasan saja, tidak terbukti, anak lalu jadi belajar. Nah, saya kira itu saja supaya tidak kepanjangan. Saya rasa ini termasuk pertanyaan atau tanggapannya. Cuma saya tertarik dengan restitusi tadi yang ada 5 posisi guru sebagai apa di situ. Kalau saya kayaknya hampir semua, pembuku segala macam, karena semua hampir yang saya kerjakan. The problem is, saya mau kasih satu case. Misalkan nih, buat narasumber yang ada bertiga di sini. Ini kan case ini udah ngerjain semua yang tadi di part kita sebagai manajer guru. Kita validasi dulu, tanya segala macam. And waktu ditanya, oke, anaknya ya ngerti, case selesai, ya case udah solve. But then, beberapa hari kemudian, yes, anaknya mulai lagi gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah memang kita yang salah di situ sebagai guru walaupun kita sudah melakukan yang semua tadi, atau anak ini yang bermasalah? Dan kalau memang anak ini ternyata bermasalah, kita itu harus bagaimana? Karena ada beberapa case juga yang karena ini pernah sempat di sini officer dan sekarang juga asisten guru teacher. Ketika udah melakukan sebagai teman, nanya dengan baik-baik, anak itu biasa aja gitu. Tapi ketika sudah akhirnya kita agak keras jadi menghukum, malah jadi baik, maksudnya malah jadi dia ngerti. Oh serius nih ternyata gurunya gitu. Nah, ini jadi kita yang salah jadi penghukum dengan tanda kutip, atau memang ada solusi lain untuk kita guru menghadapi anak yang again and again terus melakukan hal yang sama gitu. Terima kasih Bu. Ya, sebenarnya seperti kata Miss Hesti, pendidikan utama adalah keluarga. Itu pertama. Kita hanya membantu atau yang kedua. Nah, pengalaman kita adalah seperti yang pernah dikatakan itu lanjut terus sampai itu benar-benar berubah. Keyakinan itu, keyakinan kelas tadi, keyakinan sekolah tadi tetap ditanamkan terus. Memang agak susah, memang kita akui dengan ya jujur dengan kita guru di sini administrasi kita pun sangat rapat, ya itu agak susah. Tapi memang tujuannya seperti itu, tujuannya. Jadi sebelum sekalian menjawab Miss Meta tadi, silakan videonya Miss. Ini ada video satu, mungkin caranya bisa kita contoh. Terima kasih. Ya, sambil menunggu videonya, jadi teman-teman, salah satu tulisan Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara itu mengatakan seperti ini. Anak-anak itu seperti kertas putih. Kertas putih di mana tugas kita sebagai guru lah yang akan menuliskan apa isinya, seperti itu. Jadi karena memang anak-anak terus berproses, terus belajar, disitulah kesabaran kita diuji untuk walaupun diulangi yang salah, ya tetap kita menuntun seperti itu. Karena pendidikan itu menuntun dia sampai tidak tersesat. Ya, contoh yang sangat bisa untuk kita teladani adalah Tuhan kita sendiri. Karena Yesus itu menjadi guru teladan yang agung buat kita. Ketika kita salah pun berbalik lagi melakukan kesalahan, minta ampun lagi, tapi Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah gagal menerima kita apa adanya, seperti itu. Satu-satunya motivasi kita menjadi seorang guru juga pastilah demikian. Tidak suatu kebetulan kita ada di sini, tapi itu adalah panggilan, dan dengan panggilan itulah kita mau melayani mereka. Mungkin seperti itu dari saya sebagai juru penutup dari saya, dan dari teman-teman dipersilakan. Nah, ini contohnya siswa tidak menggunakan seragam.
hebat karena ini kita dari sini aja sih dari awal sama orang. Nah ini mengidentifikasi masalah. Ini yang penguatan soalnya tadi kelewat titik. Jadi dia sendiri. Jadi contohnya, baik misalnya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Macet. Oke, kita sedang menghadapi kemacetan. Sekarang apa solusi kamu biar kamu tidak macet? Biar kamu tidak terlambat? Dia pasti bilang, bangun lebih cepat. Catat aja Bapak Ibu, ini sudah keyakinan pribadi. Bangun lebih cepat. Nah, besok dia terlambat, ini tunjukkan lagi. Kenapa kamu terlambat? Balikan lagi. Mungkin tadi terlambat bangun. Nah, apa yang buat kamu terlambat bangun? Tidur dalam malam, catat lagi. Itu akan mentok sendiri Bapak Ibu. Saya pernah terapkan ke satu murid mentok. Karena ada banyak catatannya yang harus dilakukannya. Seperti itu. Terima kasih.